Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia apabila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya. Marilah wahai perempuan, gadis, marilah kita berjabatan tangan dan bersama-sama mengubah keadaan yang membuat derita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Oskada SMK Negeri 2 Pacitan. Kembali lagi di acara Oskada Berbincang episode kedua. Bersama saya Gladys Amanda Lintang Fadika. Dan saya Citrani Arayan Putri. Sesuai dengan kutipan yang kami bacakan di awal tadi, yaitu kutipan dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang karya Raden Ajeng Kartini. Oskada Berbincang episode 2 kali ini spesial dalam rangka Hari Kartini. Nah, tahu nggak sih Cut dan Sobat Oskada serta teman-teman SMK Negeri 2 Pacitan, kalau Raden Ajeng Kartini itu merupakan tokoh pelopor kebangkitan kaum wanita di Indonesia. Kegigihan dan kecerdasan Raden Ajeng Kartini telah tertuang dalam surat-surat dan pemikiran-pemikirannya yang dapat memajukan kaum wanita di pribumi ini. Bukan hanya itu Amanda, tanda-tanda perjuangan emansipasi Raden Ajeng Kartini telah nampak sejak beliau berusia 6,5 tahun. Padahal waktu itu menurut perempuan Jawa, pendidikan resmi di sekolah masih dianggap tabu, tidak dibenarkan oleh adat istiadat dan dicerca oleh masyarakat. Namun Raden Ajeng Kartini memberontak tradisi yang diskriminatif itu. Wah, ternyata sosok Raden Ajeng Kartini itu adalah sosok yang sangat kuat ya Kak? Iya benar banget Kak Amanda. Raden Ajeng Kartini adalah sosok wanita yang sangat kuat. Sama kayak tema kita pada pagi hari ini, yaitu Wanita Kuat untuk Indonesia Hebat. Nah, buat Sobat Oskada dan teman-teman SMK Negeri 2 Pacitan, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang akan memberikan wawasan serta pengalaman untuk kita semua loh. Tapi walaupun tema kita berkaitan tentang Kartini, bukan berarti narasumber kita juga harus perempuan ya. Karena di era sekarang ini kesetaraan gender itu sudah biasa terjadi. Artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa saling memenuhi peran. Oke, nggak usah menunggu terlalu lama-lama lagi. Kita sambut Bapak narasumber kita, Bapak Prasetyo Aji. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Prasetyo Aji. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Gimana teman-teman, sehat? Ya, sehat semua. Tepuk tangan untuk SMK 2 Pacitan se. Ya, izin. Ya Aji, edukasi dan rasanya kepada teman-teman di SMK Negeri 2 Pacitan ini. Siap. Ya, terima kasih atas sambutannya untuk teman-teman dalam kegiatan talkshow ini. Mudah-mudahan nanti talkshow-nya bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Oke, siap. Oke, langsung saja berbicara tentang Hari Kartini ini Pak Aji. Menurut pandangan Bapak sendiri, apa sih yang menginspirasi dari kisah Raden Ajeng Kartini dahulu itu? Yang menginspirasi itu adalah emansipasi wanita. Jadi era Kartini itu merupakan tokoh yang pertama keturunan Jawa. Terus kemudian juga era Kartini itu merupakan anak dari bupati. Yang menginspirasi adalah era Kartini itu menulis. Jadi dulu era Kartini itu sekolah. Terus kemudian sekolah SD, terus karena banyak asumsi atau kemudian pemikirannya karena membaca. Jadi kalau teman-teman semuanya suka membaca, itu membaca bukunya Multatuli, Max Havelaar. Mungkin kalau besok teman-teman itu kuliah mungkin sering baca yang seperti itu. Terus kemudian karena
di tradisi Jawa itu kan ada jenenge pingitan. Yo enek pingitan, kemudian juga pokoknya perempuan itu direndahkan lah di tradisi kita. Maksudnya direndahkan itu dalam arti tidak memiliki hak yang istimewa. Contoh pendidikan. Jadi konsep di Jawa itu dulu R.A. Kartini itu menganggap bahwa perempuan itu adalah cuma konco wingking. Ngerti apa rai konco wingking? Cuma teman belakang tapi tidak boleh di depan. Makanya dulu pas waktu tradisi Jawa dia anak bupati, umur 12 tahun masih langsung dipingit. Itu biasanya di daerah Rembang, kemudian yang daerah Jepara itu kan banyak yang namanya pingitan. Pingitan itu biasanya ijolan cincin. Kemudian karena budaya Jawa yang seperti itu, R.A. Kartini berpikir, loh aku ini tidak diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan sing tinggi. Akhirnya dia berkenalan dengan teman-temannya Belanda, sering baca buku Multatuli, terus kemudian sering baca buku Revolusi Prancis dan lain sebagainya. Akhirnya mengaplikasikan dengan membaca dan menulis. Akhirnya di-share di beberapa media besar di Semarang dan lain sebagainya. Tulisan itu tentang tradisi Jawa yang kemudian mempuruk seorang perempuan. Akhirnya berpikir menulis, akhirnya ya tadi intinya R.A. Kartini itu yang memperjuangkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dan bidang-bidang yang lain. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa sekali untuk jawaban Bapak hari ini. Berarti bisa disimpulkan ya Pak, kalau memang Raden Ajeng Kartini itu adalah sosok yang sangat kuat dan sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia ya Pak. Dan di sini itu ada definisi dari wanita kuat untuk Indonesia. Bisa disimpulkan seperti itu karena penetapan terkait masalah tentang hari jadi Kartini itu kan hari lahir Kartini 21 April. Kemudian ditetapkan pada tahun 1964 ya. Oleh waktu itu masih Soekarno kalau nggak salah. Kuat karena perjalanan Kartini itu dihubungkan dengan buku yang sudah ada kemudian yang kedua ada karyanya dari Pramudian Lantatur, Panggil Saja Aku Kartini. Itu karya dari sastrawan Indonesia. Berpengaruh karena memperjuangkan emansipasi kesetaraan gender perempuan. Jadi seperti itu. Ya memang berpengaruh karena ditetapkan tanggal 21 April menjadi hari Kartini dan mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai perempuan ya meskipun kulo laki-laki ya juga harus memiliki wawasan dan motivasi yang ke depan seperti pendidikan. Perempuan tidak cuma menjadi konco wingking, kemudian lagi perempuan harus berkarir, perempuan harus berkiprah untuk bangsa dan negara. Jadi seperti itu. Kulo itu adalah salah satu konselor dari Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, dan konselor P2 TP2A, Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketika membahas terkait pelecehan seksual, ini yang teman-teman perlu pahami. Saya itu mendampingi kasus masalah tentang pemerkosaan ada 2 yang kemudian dipenjara. Pemerkosaan yang pertama itu dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah bekerja, kemudian anak yang diperkosa itu umurnya masih 10 tahun. Akhirnya dipenjara dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Terus yang kedua itu sama-sama remaja, kemudian saling suka, dipaksa, akhirnya mau. Akhirnya orang tua tidak setuju, melaporkan ke pihak polisi. Ya udah, akhirnya terjadi pemerkosaan tadi. Akhirnya dipenjara 5 tahun dengan hukuman 250 juta.
Dari masalah-masalah tadi berarti di Pacitan itu banyak terjadi pelecehan seksual. Semuanya ini pernah terjadi, tapi permasalahannya adalah privat atau tidak. Ya privat. Kenapa kok privat? Yang berpacaran itu pasti pernah ada pelecehan seksual. Hubungan pacaran itu kan privat antara laki-laki dan perempuan. Mereka tidak mungkin bercerita. Lah ini tak kasih solusi. Bagaimana kemudian pelecehan seksual itu tidak terjadi? Yang pertama, terkait masalah hubungan positif. Ya boleh kita berhubungan dengan lawan jenis. Lah, pelecehan seksual terjadi itu karena yang melakukan pelecehan seksual itu rata-rata seorang laki-laki. Lah, kenapa laki-laki tersebut banyak melakukan pelecehan seksual? Pertama, karena seorang laki-laki dalam tradisi maupun kita membaca sebuah psikologi kepribadian, mereka pasti memiliki yang pertama, kewenangan atau kekuasaan. Mereka berkuasa dan lain sebagainya. Terus yang kedua, mereka pasti memiliki hak prerogatif untuk menentukan sopo sing tak iki dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kita mengatasi pelecehan seksual ini? Ini bukan hal yang tabu. Yang pertama, saling menghargai antara pihak laki-laki dan perempuan. Ya menghargai satu sama lain. Egonya dihargai, saling mengerti, saling pengertian. Terus yang kedua, kalau terjadi ancaman bagi perempuan, ya kita harus melawan. Melawan dengan penuh ketegasan, melawan dengan percaya diri dan lain sebagainya. Pelecehan seksual terjadi karena seperti itu. Kemudian saya tekankan kepada teman-teman semuanya, masa depan kita itu panjang. Kalau kemudian kita itu berlabuh di kapal, kita itu ada bar SMA sampai masih kuliah, masih bisa insinyur, dokter dan lain sebagainya. Banyak kasus pernikahan dini itu terjadi karena apa? Mereka buta dengan masa depan. Lah kuncinya itu seperti apa sih? Ya kuncinya kita on the right track. On the right track itu artinya ya kita kalau SMA ya SMA, kalau berhubungan dengan laki-laki dan perempuan ya biasa-biasa saja. Kemudian kita menentukan masa depan kita. Kalau kemudian panjenengan sudah keluar dari on the right track ini, contoh ada beberapa masalah, ya kita mau mencapai masa depan susah. Oleh sebab itu kita on the right track saja dengan menjaga hubungan kita yang baik antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, di sekolah itu banyak bullying maupun kekerasan. Tidak dibenarkan kekerasan itu. Kekerasan itu manfaatnya apa sih? Ya enggak ada. Kekerasan itu masuknya nanti di rumah sakit. Kalau enggak di rumah sakit, di kantor polisi. Oleh sebab itu saya menekankan kita harus stop kekerasan terhadap siapapun. Ngoten. Terkait masalah tentang pelecehan seksual. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau misalkan kita diancam itu kita harus melawan ya Pak. Tapi kalau misalkan si pelaku itu mengancam ingin membunuh kita, apakah kita juga harus melawan? Kalau kita diancam ya laporkan. Laporkan kepada siapa sih? Laporkan pertama orang terdekat, yang kedua kepada keluarga, yang ketiga terhadap pihak yang berwajib. Kalau kita merasa sendiri ya kita laporkan. Kita kan punya penegak hukum, juga punya stakeholder. Jadi kita harus seperti itu. Lalu kira-kira bagaimana tips dan saran dari Bapak supaya para wanita ini bisa menghindari tindakan pelecehan tersebut? Ya kalau kemudian kita yang pertama menghindari pelecehan seksual itu tidak terjadi karena kita tidak percaya dengan orang lain begitu saja. Karena faktornya pelecehan seksual pertama ya kita percaya, kita dekat dan lain sebagainya, dia ada motif
dan kita pun nggak melawan atau menghindar. Banyak terjadi kasus di Pacitan, contoh terkait pembunuhan, roto-roto pacaran, emosi dan lain sebagainya. Mohon itu dihindari. Kalau kemudian pertanyaannya tadi, tips dan saran supaya wanita itu bisa menghindari pelecehan seksual. agar wanita bisa menghindari pelecehan seksual itu yang pertama harus paham terkait masalah tentang edukasi reproduksi. Yang kemudian yang kedua terkait masalah hubungan yang sehat. Kalau kemudian sudah terjadi ancaman, ya kita menghindar atau melaporkan. Lah ancaman atau motif itu kan kita tahu. Contoh kulo kali panjenengan. Terus kemudian kan panjenengan bisa merasakan toh. Oh iki namanya si A iki udah punya motif seperti ini, namanya si B ini sudah motif seperti ini. Ya udah kita menghindar saja. Oleh sebab itu tipsnya satu, jangan mudah percaya dengan orang lain. Satu itu. Yang kedua, ya kan akeh toh laki-laki yang kemudian ujuk-ujuk, aku dapat nomormu dari ini, pengen kenalan gitu kan banyak. Kita tidak mudah percaya dengan orang lain. Terus yang kedua, kita menghindari motif-motif. Jadi kalau kemudian si laki-laki itu wis duwe motif, ya kita menghindar. Kan kita kan ngerti toh. Oh iki motifnya mau kesini, motifnya mau kesini, ya kita menghindar aja. Jadi seperti itu. Tapi permasalahan itu yang susah. Itu kalau kemudian antara laki-laki dan perempuan itu pacaran, itu yang susah. Kalau sudah terjadi ancaman, sing ngancam pacare dhewe ya wes kita sharing aja. Sama pertama, orang terdekati siapa? Orang tua. Makanya panjenengan semuanya kalau terjadi apapun, ya masalah pendidikan, masalah pertemanan, masalah masa depan, ya kita sharing sama orang tua kita aja. Yang lebih memahami kita juga. Karena apapun itu, panjenengan harus sadar, semuanya itu orang tua pasti bertanggung jawab. Oleh sebab itu, biasakan kita itu bercerita apa yang kemudian kita rasakan. Karena kalau kemudian kita ada permasalahan, kita tidak bercerita, itu akan menjadi depresi atau stres. Ya wes ceritanya karo temene dilampiaskan, ini seperti ini seperti ini. Jadi seperti itu solusinya. Lalu dari Bapak sendiri bisa menjelaskan Pak tindakan yang harus diambil seorang wanita ketika dilecehkan selain melawan itu tadi yang seperti Bapak bicarakan di awal. Pelecehan seksual itu selain melawan pasti pertama itu perkenalan dulu. Banyak yang kemudian pelecehan seksual itu terjadi karena saling mengenal loh hasilnya. Yang pertama saling mengenal, ya yang kedua di lingkungan orang-orang terdekat. Ya bisa temannya kita sendiri, tetangga kita sendiri. Oleh sebab itu, selain kita melawan, kita harus berhati-hati dengan motif. Dengan motifnya itu loh, maksudnya motifnya itu arahnya kemana, itu kita harus berhati-hati. Dan harus peka terhadap motif tersebut. Seperti itu. Baik, ini satu isu yang sering terjadi di masyarakat umum ya Pak. Jadi banyak yang berpikiran jika perempuan itu kodratnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Hal inilah yang memancing pemikiran masyarakat. Mereka berpikiran kalau perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Hal ini itu sudah terbukti dengan adanya analisa Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa rata-rata sekolah laki itu 8,4 tahun, sementara sekolah perempuan hanya 7,5 tahun. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang isu-isu tersebut? Terkait masalah isu tersebut, kalau di Pacitan mungkin ya, kalau di Pacitan terkait masalah tentang pendidikan mungkin sudah banyak pemuda-pemudi maupun
remaja-remaja Pacitan yang mengenyam pendidikan. Artinya, ini kalau di Pacitan ya, data di Pacitan. Iya, Pak. Kalau di Indonesia kan banyak, ada Pulau Kalimantan, Pulau Papua dan lain sebagainya. Kalau di Pacitan itu kesempatan untuk mengenyam pendidikan itu banyak. Tinggal kita mau atau tidak. Contoh terkait beasiswa itu banyak loh beasiswa. Beasiswa neng Malang, neng Yogyakarta, neng Solo, Surakarta, Jakarta itu peluangnya banyak. Kalau saya memandang pemerintah ini sudah memberikan keleluasaan untuk perempuan-perempuan kita. Tinggal perempuan-perempuan atau wanita kita itu mau nggak untuk meneruskan perjuangan di pendidikan. Beasiswa S1, beasiswa S2 itu banyak. Di sini juga banyak neng AKN, di Setikip itu juga banyak. Cuma tergantung pemikirannya. Kalau pemikirannya perempuan itu setelah sekolah SMA hanya ingin menikah, ya udah, tergantung edukasinya kita. Kalau kemudian panjenengan itu wes SMA ya harus berpikir ke depan. Contoh jurusannya di sini ada perikanan, berarti kudu mikir piye carane bisa dapat beasiswa di ITB, di UGM, di UB dan lain sebagainya. Kesempatan itu banyak loh. Enggak, iya enggak? Ada SNMPTN, ada SBMPTN. Ya kita terus belajar. Jadi kalau belajar itu ya kudu fanatik. Sinau. Kalau kesempatan untuk perempuan mengenyam pendidikan peluangnya banyak. Tergantung kita mau atau tidak. Jadi kalau bisa itu seperti tokoh-tokoh nasional yang kemudian ya perempuan ya wanita tapi tetap mengabdi untuk bangsa dan negara. Kaya Bu Sri Mulyani. Terus kemudian kaya Bu Retno Marsudi dan lain sebagainya, itu merupakan contoh-contoh. Jadi perbanyak baca buku, perbanyak baca-baca sejarah, pendidikan, ben kita itu tergugah gitu. Maksudnya tergugah itu saya harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke S1, S2, S3, syukur-syukur ke profesor. Ya mungkin hari ini panjenengan masih berpikir bahwa ini penting atau tidak, karena panjenengan itu kalau saya jurusan psikologi ya, konselor, panjenengan itu di fase yang masih bingung karena umur panjenengan itu masih antara umur 16 sampai 19 tahun. Tetapi saya menyarankan bahwa kelak panjenengan jangan merugi dengan apa yang kemudian sampai langkahkan hari ini. Ya kita mulai hari ini belajar berorganisasi di OSIS, di enek pramuka dan lain sebagainya untuk mendalami kita bahwa kita itu bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi ngoten nggih. Lalu menurut Bapak, apa sih yang harus dilakukan oleh wanita Indonesia untuk melawan pemikiran para masyarakat tadi yang berpikiran jika pendidikan perempuan itu nggak usah tinggi-tinggi? Yang pertama, pemikiran itu harus disampaikan kepada orang tua, memberikan pengertian. Mungkin ini gini ya, realitanya itu orang tua kita kan masih banyak yang pendidikan masih SD SMP. Jadi terkait masalah teknologi maupun perkembangan zaman mereka belum paham. Banyak anak-anak kita itu yang kita sendiri, panjenengan semuanya sadari bahwa komunikasi dengan ayah dan ibu itu kurang. Oleh sebab itu ya diskusi, memberikan pemahaman. Karena Kartini itu kenapa kok dinikahkan itu karena kemauan keluarganya, bukan kemauan Kartini. Berarti faktor pertama yang mempengaruhi Kartini itu untuk menikah siapa? Orang tua. Oleh sebab itu di kemudian hari ini berarti kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua, terutama di pelosok-pelosok. Kalau kemudian panjenengan PD terhadap pembelajaran, punya cita-cita, ya kasih pengertian kepada orang tua. Zaman kita itu sudah berubah. Semuanya diakses gampang. Ada gadget, handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai itu kita harus mempersiapkan yang namanya SDM,
sumber daya manusia. Oleh sebab itu, panjenengan juga harus menitih karir untuk melanjutkan studi pendidikan yang lebih tinggi. Contoh hari ini perikanan di SMA, melanjutkan ke S1. Kalau kemudian sampean seneng ning kono enek patung lele, pengembangan lele panjenengan peneliti. Karena prinsip ketika kita hidup itu ada 3. Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian terhadap masyarakat. Jadi kita bermanfaat itu kuncinya itu. Kalau ketika satu kita sudah memiliki ilmu, kita aplikasikan dengan pengembangan penelitian. Contoh, membuat hal-hal yang berinovasi. Yang ketiga kita aplikasikan terhadap pengabdian masyarakat. Ngoten nggih? Siap. Gimana nih Pak caranya untuk mengubah sudut pandang masyarakat luas yang ada di luar sana untuk perihal pendidikan bagi perempuan saat ini? Merubah sudut pandang itu yang pertama ya kita sering edukasi nggih. Sering edukasi kepada orang-orang lewat dengan komunitas, organisasi dan lain sebagainya. Ya kita kasih pengertian terhadap kantong-kantong pengorganisasian di masyarakat. Contohnya di PKK, kemudian di Karang Taruna, di OSIS dan lain sebagainya. Memberikan edukasi bahwa kesetaraan gender itu adalah penting. Artinya kesetaraan gender itu adalah laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama untuk mengabdi di bidang manapun, terutama di pendidikan, ya bidang lain banyak, di pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Jadi ngoten nggih? Untuk saat ini kan yang menjadi audiens itu merupakan para pelajar nih Pak. Nah, apa sih yang bisa dilakukan para pelajar ini untuk melanjutkan perjuangannya Raden Ajeng Kartini dahulu? Yang bisa dilakukan pelajar hari ini untuk memperjuangkan pemikiran, tulisan, surat-surat R.A. Kartini adalah bagaimana perempuan tadi bisa berkiprah nyata di pendidikan maupun bidang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan itu tidak cuma menjadi konco wingking. Artinya harus memiliki pemikiran ke depan, terutama di ilmu. Terus yang ketiga, perempuan-perempuan kita itu harus berdaya. Berdaya itu artinya ya dengan bagaimana kemudian memberikan pembelajaran terhadap adik-adik, memberikan pembelajaran terhadap anak-anak kita, agar anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang cerdas, terampil, dan bermartabat. Ngoten. Wah, luar biasa sekali ya Pak edukasi untuk pagi hari ini untuk teman-teman kita semua. Siap. Jadi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Prasetyo Aji atas motivasi untuk wanita-wanita penerus Raden Ajeng Kartini saat ini. Baik teman-teman, tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Prasetyo Aji yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan motivasi serta wawasan kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Sobat Uskada dan teman-teman SMK Negeri 2 Pacitan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya Citrani Arayan Putri dan saya Gladys Amanda Lintang Fadika mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di Uskada Berbincang episode ketiga. Wanita kuat untuk Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.